paling saran gua adalah lu cobain dua-duanya, lu lihat mana yang lebih nyaman, mana yang lebih menghasilkan. Oke. Dan itu artinya harus balik ke kita lagi. Silakan Sobat Kisi, menurut kamu, kamu jadi trader apa investor? Jadi dua-duanya juga bisa ya kan? Jadi punya dua portofolio yang berbeda juga bisa ya kalau pakai gitu ya. Boleh, Tinggal artinya boleh, punya waktunya banyak banget tuh kalau kayak gitu. boleh. Gue Oke. menyarankan, gue menyarankan teman-teman di Goodreads kan kita ada member gitu kan. Teman-teman member lu kalau emang belum tahu lu coba dua-duanya aja, buka dua porto yang berbeda. Tujuannya apa? Supaya satu porto trading, satu porto investing, jangan dicampur jadi satu. I Kalau lu see. Jadi campur dia jadi ngerasain. satu, lu ngelihat ini minus, terus lu hatinya bergetar, emosinya main. Risa Padahal Kak, Sutrisa. Padahal ini investing. Kan kalau investing ya lagi minus, lu udah analisa gitu, oke ini fundamentalnya bagus, ya lu top up aja, ibaratnya gitu. Selama plannya dia, kinerjanya perusahaan sesuai dengan apa yang udah lu analisa. Ya, Tapi kalau trading kan kita, oke nih cut loss, ya udahlah cut loss. Nah jangan sampai kecampur tuh, ini investing, udah tahu jangka panjangnya bagus, lu malah cut loss. Giliran yang harusnya di cut loss, terus lu lihat, aduh perusahaannya lagi rame nih diomongin, nggak apa-apa deh hold oke. terus. Gua kasih istilahnya Itu. dari gua. Tadi lo kasih kasih ayat dari Alkitab, gua kasih istilahnya dari gua. Istiqomah, guys, istiqomah. Artinya konsisten. Artinya perlu konsisten, istiqomah, investasi saham itu. Lo mau trading, trading. Lo mau investor, investor. Mau dua-duanya, bikin dua portofolio yang berbeda. Supaya itu nggak rancu gitu ya. Oke. Nih ya, Betul. Ken. Kan kalau pasar saham turun, sering banget kita dengar obrolan, serok bawah dong, gitu. Tapi ada yang ngingetin nih, gue butuh komentar dari lo. Jangan nangkep pisau jatuh. Serok bawah, kebablasin pisau. Gimana tuh Ken, yang kayak apa tuh yang kayak gitu? Nah, ini mungkin gue bisa kasih contoh beberapa ya. Kalau emang lu trader harus cut loss, udah disiplin cut loss. Karena emang tujuannya lu trading, banyak orang nggak berani cut loss, padahal sebenarnya cut loss itu lu Udah mengakui waktunya. kesalahan lu. Lu mengakui, Itu oke, lu berapa sih salah. nentuinnya, Ken? Sorry, gue potong. Berapa sih nentuinnya? Apakah menentukan maksimal minus sekian persen, gue stop gitu? Menurut gue tiap-tiap orang beda. Tapi kalau gue berkaca dari, gue lupa namanya siapa, ada salah satu tokoh yang terkenal gitu, dia bilang biasanya 6%. I see. Tapi Gue belum ini bilang minus masing-masing dua puluh orang ya. persen tuh kebanyakan ya. Banyak yang mintanya Masing-masing orang minus 6. beda. Oke. Betul, masing-masing orang beda lah tentunya. Cuman Oke. kalau memang lu jangan nangkep pisau jatuh, dia udah jatuh. Kalau emang lu trading kan lu cut loss. Nah, kalau buat investing ya kalau kita pasti cari bottomnya dong. Tapi no one knows bottom di mana. Jadi Oke. waktu ini Itu contoh penting banget tuh. case, No one knows bottom di mana ya. betul, no one knows bottom di mana. Dia mau bikin apa namanya? Dia mau bikin balik arah, breakout, tapi bisa jadi false, bisa jadi cuman gocekan doang. So I think cara yang paling bagus adalah lu DCA. DCA itu apa sih? Cicil beli Dealer lah. hedging. Ya, lu I cicil see. beli lah. Lu cicil beli. Dan ini yang gue lakukan waktu ketika BNI jatuh. Gue kumpulin BNI itu sampai 3 ribuan. Wow. Oke. Sampai Itu 3 ribuan. butuh persistensi untuk fokus terus di situ ya. Nah, gue kan tahu emang ini tujuannya buat investing ya. Tapi ini disclaimer, ini bukan sebuah saran untuk membeli saham, bukan. Karena ini udah terjadi dan gue udah cuan, Ya. udah jadi Dan rumah. itu berarti story udah lewat ya. Yes, udah lewat. Udah lewat banget. Sekarang berapa BNI? Jadi gue waktu itu beli dan gue cicil, gue lihat oh waktu itu aja udah murah. Nah begitu dia jatuh di bawah 5 ribu sampai 3 ribu sekian itu gue beli. Dan banyak orang-orang takut waktu itu. Jadi even Ya. membernya gue pun nanya, membernya di Billionaire Class 3 Gathering itu nanya mereka, ini beli nih. Gue bilang iya, ya terserah lu sih. Cuman gini loh, ini tuh sama pertanyaannya kayak gini. Semua orang mau masuk surga, tapi siapa yang berani mati duluan gitu kan? Sama loh. Lu mau masuk surga, lu Lu berani aja mati deh, enggak? Pan. Lu aja. Lu aja. Iya kan? Nanti kalau lu udah gue lihat gitu ya. Toto pintunya keburu ketutup. Masalahnya nggak kelihatan kalau surga lu
Lu nggak kelihatan kan, maksudnya kalau lu nggak ikutan mati gitu kan. I mean kalau lu udah tahu nih barangnya bagus, lu udah analisa, dan lu tahu kinerjanya tetap oke gitu, kan bisa dilihat laporan keuangannya tuh, ya udah beli mah beli aja Berarti gitu. ini akan butuh ilmu tambahan tentang laporan keuangan tuh berarti fundamental analysis ya. Mari kita masuk ke pertanyaan tentang fundamental analysis kalau gitu. Kita perlu pakai rasio apa aja? Gue tahu nih waktu gue kuliah S2 belajarnya 2 semester. Jadi nggak mungkin kita dalam waktu yang cuma 10 menit ke depan ngebahas semua teori fundamental analysis. Tapi the quick explanation tentang bagaimana menganalisis dan rasio-rasio sederhana yang bisa dipakai, yang artinya sesudah ini Sobat Kisi harus belajar lebih lanjut ya, nggak mungkin kan kita pelajari itu hanya dari IG Live. Apa Ken yang biasanya orang bisa langsung pegang ini dulu deh gitu? Mungkin gue nggak jawab pakai rasio, tapi gue jawab pakai contoh analogi biar gampang ya. Let's go. Oke, menarik nih. Kalau lu ngelihat sebuah bisnis, misalkan lu punya usaha, lu yang nonton nih punya usaha nih ya, Sobat Kisi, lu punya usaha, yang lu pasti perhatikan apa? Income dong. Dagangan lu laku nggak nih? Usaha lu lancar nggak? Gitu. Jadi Namanya bisnis income, harus dagang soalnya. ya, kita ngomongin bisnisnya yang gampang aja. Karena kalau kita ini ada sambungannya nih sama topik yang apa sama poin berikutnya yang mau gue sampaikan. Kita ngelihat dong income-nya apa aja, pengeluarannya apa aja. Ada utang nggak? Ada aset nggak? Itu yang paling simple lah. Ini kan laporan keuangan yang sebenarnya kayak anak SMA mungkin belajar akuntansi bisa lah ngerti hal ini gitu loh. Sayangnya gue IPA sih Jadi dulu. mesti bedain bikin laporan keuangannya sama baca laporan keuangan. Ini dua skill yang terpisah nih. Nah, tapi paling nggak Betul, kita kenalan dulu ya sama laporan keuangan. betul. Berarti kalau penghasilan perusahaan, dagangannya si perusahaan itu lihatnya di profit and loss statement ya. Ya, intinya Oke. intinya kalau kita yang punya usaha gitu kan, lu kan bakal bikin dong. Oke, masalahnya orang kalau dia nggak bikin dia kagak ngerti atau bahkan ya udah dia dagang aja dia kagak nyatet. Bukan berbisnis, emang lagi dagang aja, uang masuk, uang keluar, selesai. Padahal kalau bisnis ada P&L-nya tuh. Oke. Jadi yang kita lihat di P&L Betul. terutama adalah revenue-nya. Betul, ya kita lihat dong, dia revenue-nya berapa nih, gitu. Terus dia masuk duit berapa, kira-kira pengeluaran dia apa aja. Oh, itu kan panjang tuh. Ada operational expense, ada ini, ada itu, segala macamnya. Dari inventory, mana yang udah keluar, mana yang belum. Nah, itu kan kita harus perhatiin. Nah, yang poin berikutnya yang pengen gue sampaikan, kita harus banget ngerti kira-kira ini bisnisnya tuh ngapain sih. Contoh, lu ngelihat apa ya, gue sebut brand nih mohon maaf ya, lu ngelihat Indomaret deh, toko kelontong kan sebenarnya. Ini pertanyaan yang sederhana banget loh. Bisnisnya ngapain sih itu ya? Iya, bisnisnya ngapain sih dan lu ngerti nggak gitu loh. Kalau sobat Kisi tahu Indomaret sebenarnya kan itu toko kelontong, itu sangat mudah untuk lu lebih itu sangat lebih mudah untuk dimengerti daripada bisnis tongkang kapal. Hmm. Nah, jadi kita mesti Orang paham. awam mungkin nggak paham bisnis tongkang kapal dibandingkan bisnis toko kelontong. Karena kan lu nggak ketemu tongkang kapal tiap hari gitu ya. Iya, bener, bener banget, bener banget. Jadi Oke. kalau buat pemula, lu coba invest di bisnis yang lu memang ngerti gitu. Jadi analisanya pun harus ngerti. Jadi kan kalau kita ngomongin fundamental, berarti secara dia punya kinerja perusahaan seperti apa itu kita mesti ngerti Ya. gitu. Logis banget guys, kalau kita masih pemula dan tahu-tahu tiba-tiba udah harus bikin analisis, mulainya dari yang kita paham dulu, sesuatu yang kita memang alami, kita ngerti produknya apa, cara kerja bisnisnya apa, sebelum kita sok-sokan mau bikin analisis perusahaan yang bahkan kita baru denger, belum tahu dia ngapain. Logis banget kenali analisis yang kita kenal dulu ya. Logis banget tuh tadi obrolannya dari Ken. Oke, gimana caranya menyiapkan beberapa tahap entry kalau kita mau jadi investor saham pemula? Tahap entry itu Ada sebenarnya stepnya nggak sih? Selain teknis harus buka download aplikasinya Coins, selain teknis dia harus punya account di Korea Investment. Begitu udah ready nih secara teknis, what do we do?
Karena kalau investasi dengan 100.000 bisa sih, tapi beli apaan gitu kan? Ya. Ini pertanyaan bagus. Soalnya ini kalau menurut gua sebagai pemula itu bahaya banget orang ikut-ikutan. Nah, Bahaya banget. FOMO ya, fear of missing out. Semua orang ikutan, gue juga pengen biar keren. Betul. Apa lebih parahnya lagi bukan biar keren, biar cepet kaya. Ya itu berat banget emang. Gimana caranya kita ngelawan semangat cepet kaya ini ya? Ya menurut Cepet kaya tuh gua cepet habis, gue khawatir banget soalnya. Oke, lanjutin. Jadi sekarang udah siap account-nya, duitnya juga ready. What do we do first? belajar sih sebenarnya. Lu mesti banget teman-teman sobat Kisi, lu mesti banget buat belajar dan mengerti. Zaman sekarang akun keuangan tuh banyak. Cuman kita yang menurut gua kita yang perlu pilah-pilah gitu loh. Mana sih yang emang dia kasih informasi yang netral, bukan ada kepentingan tertentu gitu. Karena influencer banyak sekarang, banyak banget. Beda ketika gua mulai get rich di tahun 2017, itu influencer kagak ada yang, nggak ada bahasa influencer tuh nggak ada bahkan. Hmm, Dan kita ngomongin apa ya, menurut gua kita bukan akun yang perfect, menurut gua kita juga masih banyak belajar, tapi kita selalu mengutamakan value di mana kita tuh netral dan kita nggak ngegoreng-goreng saham. Jadi penting banget buat lu cari, mau nggak harus get rich, maksud gua boleh akun yang lain pun banyak, cuman kita harus banget cari yang netral gitu. Kenapa? Karena kita belajar kan tujuannya biar kita pinter, biar kita ya. tahu kira-kira kita bisa bedain ketika orang ngomongin saham A, kok ini tuh lagi digoreng apa enggak. Atau Ya, bahkan ketika dia lagi digoreng pun, lu bisa analisa, oke gue ikutan sampai mana nih. Ketika ya. dia Jadi punya bahkan, punya tadi sempet gue bahas sama lu pas sebelum kita mulai. Jadi orang yang berdaya untuk mengambil keputusannya ya. yes, betul. Jadi berdaya tuh maksudnya gini, lu punya power untuk menentukan pilihan lu gitu kan. Hmm, Lu mau ngapain nih? Nah, lu tuh bisa gitu loh. Karena kalau lu ngikutin nih apa ya, gue mohon maaf nih kalau misalkan takutnya menyinggung, cuman banyak di luar sana orang-orang yang gue males belajar deh, gue ngikutin aja. Tapi ya, ya. masalahnya lu harus tahu kalau keputusan lu untuk ikutin, ketika lu jatuh, lu rugi, itu salahnya di siapa? Bukan dia yang kasih rekomendasi loh. Keputusan keuangannya kan di tangan lu gitu loh. Jadi please be responsible gitu kan. Hmm. Ini penting banget Nah, nih obrolan barusan sama Ken nih. Jadi jadilah orang yang berdaya, punya power untuk menentukan pilihan investasimu sendiri. Jadi Sobat Kisi, kalau kamu nonton ini dan kamu terinspirasi, aku juga pengen nih kayak Ken bisa investasi saham. Kalau lagi pasar turun, aku mau masuk yang banyak. Nanti kalau dia naik lagi, aku jual. It's pelan-pelan ya. Jangan cuman ikut-ikutan doang. Disclaimer nih diulang-ulang sama aku sama Ken bahwa sebagai investor, do your own research. Apa yang kita lagi obrolin kali ini adalah edukasi bukan rekomendasi, karena kalau untung lu nggak bagi-bagi sama kita berarti kalau rugi aku tanggung juga sendiri dong ya. Oke, Ken, ini ada satu yang bertanya, mari kita cek dulu pertanyaannya apa. Ini ada komentar nih, komentar di stories bilang gini, makin banyak kita jajan makin cepet duit kita habis. Menurut Ken gimana tuh obrolan yang kayak gitu, padahal kan duitnya bisa buat investasi ya, tapi emang nggak boleh jajan Ken? boleh lah jajan, yang penting gini. Yang penting lu tentuin budget lu sebulan, udah begitu terima duit, nah lu mau jajan berapa persen. Lu mau Ah, jajan berapa persen, nah udah lu habisin dari situ aja. Makanya kita penting buat nggak ngerti ribet ya tadi. sebenarnya ya. Sebenarnya nggak ribet, tapi behavior orang yang susah menurut gua.